Oke, alhamdulillah kita pagi hari ini bertemu 3 kelas ya. Kita sudah bertemu juga sebenarnya 2 pekan lalu dengan Bu Ima, materinya matematika. Hari ini kita belajar IPA sedikit, mengulas sistem pernafasan pada manusia, dan nanti kita latihan soal untuk AKM. Oke, anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Semuanya gimana rasanya pakai seragam lagi setelah sekian lama tidak pakai seragam? Ada yang mau memberikan pendapat lagi. Pak, perasaannya gimana? Sempit, Bu. Oh, udah sempit. Oke, kalian tambah tinggi atau tambah melebar? Oke. Baik anak-anak semuanya. Sebelum kita mulai, Bu Fi mau coba nih. Nah, namanya tes fokus nih. Kalau udah fokus belum? Kita sudah ada di sini atau belum? Oke. Bu Fi lihat dulu. Ini di sini udah ada 49 siswa nih, Bu Ruli. Tambah Bu Ruli sama saya jadinya 51 siswa. Oke, hati-hati yang celananya pendek, jangan sampai kelihatan ya. Bu Fi lihat nih tadi ada yang nggak pakai celana panjang seragamnya. Ayo, siapa deh? Hati-hati ya. Oke. Nah, di sini Bu Vivi punya barang apa nih? Kalian bisa lihat. Ini namanya kardus ya. Nah, kardus ini warnanya apa? Apa nih? Biru. Oke, warna biru ya. Sekarang dalam waktu Bu Vivi kasih waktu 2 menit. Di sekitar kalian cari yang warna biru, terus tunjukkan. Cepat-cepatan. Nah, mana nih? Warna biru barang di sekitar kalian, langsung tunjukkan ke layar. Oke, 1, 2, mana? Oke, warna biru ya. Yang warna biru dekat kalian diambil. Oke. Oke, udah banyak yang memperlihatkan nih. Oke, HP, kipas angin. Itu kipas anginnya biru atau putih ya? Biru ya. Oke. Buku paket. Terus apa lagi? Diskrip. Itu diskripnya warna biru apa nih? Yang lain mana nih? Oke. Bolpen, pensil, boneka, oke. Bantal, itu bawa peta segala itu siapa ya? Oh, Mas Panji bawa peta, oke. Bukan peta ya. Apalagi yang lain ada, sepertinya ada yang belum nih, mana nih? Oke. Buku, toples, pensil, baik, terima kasih semuanya. Ternyata kalian sampai mana nyarinya? Di dekat kalian atau sampai kamar? Dekat ya. Oke. Sebenarnya gampang. Kalian kan pakai baju biru. Nggak fokus berarti. Tinggal nunjukin ini gitu. Udah, kenapa harus berlari? Nyari barang ya. Padahal kalian pakai baju biru. Berarti belum fokus nih. Aduh, gimana nih? Udah siap kan ya belajar hari ini ya? Nggak nyadar, Bu. Nggak nyadar ya? Itu gimana nih? Kalian udah pakai baju biru malah lari ya, cari boneka, cari gambar. Oh, Panji enggak ya? Oke. Oke, baik. Karena Bu Vivi anggap yang tadi nggak nyari berarti sudah tahu kalau dia pakai baju biru. Tapi mungkin dia juga males ya, dia yang males tadi kayaknya nih. Nggak boleh ya kayak gitu ya. Oke, sekarang kita mulai hari ini anak-anak. Bu Vivi anggap semuanya sudah siap ya, semangat ya. Nah, kita akan belajar sistem pernafasan pada manusia. Kemarin nih, kita sudah mengerjakan tuh kuis Kahoot, sistem pernafasan manusia. Kalian tahu nggak nilainya kalian berapa? Nggak tahu ya, taunya skor totalnya ya. Ya ampun, itu susah apa gimana nih? IPA susah apa gimana sih, Nak? Susah ya? Susah. Susah ya, aduh. Kalau kalian bilang susah, nanti pikiran kalian tuh susah-susah terus. Jadi kalian harus bilang, aku cinta IPA. Ditulis ya di kertas, terus ditempel di kamar kalian. Aku cinta IPA. Jadi bangun tidur tuh, wah, IPA gitu kan. Nanti biar kalau misalkan belajar IPA tuh senang gitu. Oke. Nah, Bu Vi izin share screen ya. Ini sebenarnya PPT yang kemarin juga yang buat untuk materi Zoom, untuk materi video IPA, tapi kita coba lagi. Bentar ya.
Agak itu. Sultan. Kelihatan atau tidak nak di layar kalian? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Kelihatan. Ya? Oke, yang belum kelihatan dicek sinyalnya ya. Oke, mohon karena Bu Vivi akan menjelaskan, jadi mohon di-mute dulu mikrofonnya. Silakan dipencet tombol seperti mikrofon di HP-nya atau di laptopnya. Nanti kalau misalkan Bu Vivi bertanya atau kalian mau menanyakan sesuatu baru dinyalakan. Oke, sepakat seperti awal tadi ya. Oke, sudah siap? Fokus-fokus teralala. Oke, ada yang masih belum dimatikan mikrofonnya, mohon dimatikan dulu supaya nanti bisa lebih jelas. Oke, kemarin kita belajar tema 2, subtema 1, sistem pernafasan manusia nih. Nah, ada yang masih ingat apa itu bernafas? Coba. Salah satu, kelas amanah, fatona, atau sidik deh. Siapa yang masih ingat apa itu bernafas tanpa membaca buku? Tadi kan sudah diberitahu membaca sekilas dulu ya awalnya. Nah, coba ada yang bisa menjelaskan dengan kata-katanya sendiri apa itu bernafas? Ada? Apa harus Bu Vivi tunjuk? Enggak ya kayaknya. Oke, kita ingat-ingat kembali kalau gitu ya. Kayaknya udah pada lupa ya, padahal baru beberapa hari yang lalu. Bernafas adalah menghirup oksigen nih, menghirup oksigen. Jadi di udara ini tuh banyak gas-gas gitu kan ya. Nah, semuanya. Tapi kalau manusia kita itu menghirupnya oksigen. Nah, senyawa oksigen ini kalau ditulisnya O2. Nah, itu kan yang kita hirup. Kalau yang kita keluarkan nanti itu adalah karbon dioksida atau CO2. Nah, itu adalah proses pernafasan. Itu adalah bernafas ya, pengertian secara umumnya. Menghirup gas oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, dalam pernafasan itu kita memerlukan sistem pernafasan. Nah, sistem pernafasan ini Mbak Fania mengangkat tangan kenapa nih? Ada yang mau disampaikan? Gimana Mbak Fania Meisa Ariela? Ada yang mau ditanyakan Mbak Fania? Kok mengangkat tangan? Gimana? Pakai emot mengangkat tangan ini ya tadi ya? Oke, baik. Tidak ya? Oke, Bu Vivi lanjutkan dulu. Kalau gitu, sistem pernafasan itu adalah semua organ yang membantu kita dalam proses pernafasan. Itu adalah sistem pernafasan. Atau kalau pernafasan itu, nah, biasa disebut juga dengan respirasi. Sehingga sistem pernafasan itu juga disebut dengan sistem respirasi. Nah, kenapa nih kok pada mengangkat tangan? Ada yang mau ditanyakan? Mbak Fania sama Mas Keanu? Enggak? Oke, Bu Vivi lanjut ya. Nah, kemarin kan pas awal kita belajar sistem rangka itu, sistem rangka yang aktif kan adalah otot ya. Nah, dalam sistem pernafasan kita, otot yang membantu untuk melakukan proses pernafasan itu yang namanya diafragma. Ya, itu letaknya nantilah di akhir kita akan belajar juga ya. Jadi otot yang membantu dalam pernafasan itu diafragma. Ingat-ingat ya, Nek ya. Bentuknya seperti ini, seperti silinder kubah kayak gitu. Nah, lanjut. Oke. Nah, ada yang masih ingat organ sistem pernafasan kita apa saja? Ada yang mau disampaikan? Yang pernah ikut Olim IPA mungkin? Ayo, ada yang mau bisa menyampaikan apa saja organ sistem pernafasan manusia? Enggak hafal, Bu. Hafal, oke. Oke, ini nanti kan gimana? Ada yang bisa menyebutkan nggak mesti lengkap nggak apa-apa? Nggak mesti lengkap. Paru-paru. Paru-paru, oke Mas Rafa, good. Terima kasih 2 yang sudah disebutkan Mas Rafa. Ada yang bisa melengkapi?
Ada yang bisa melengkapi? Tadi Mas Rafa sudah tenggorokan dan paru-paru. Ada lagi? Masih ada lagi? Ayo diingat-ingat. Alveolus. Faring. Oke, faring, alveolus. Oke, ada lagi? Hidung. Oke, hidung benar. Bronkus. Bronkiolus, sip, benar banget. Iya, semuanya sudah terjawab. Terima kasih ya. Yang tadi sudah menjawab. Iya, tenggorokan. Terima kasih sudah terjawab semuanya ya. Oke, tapi tadi belum urut ya, belum urutan untuk pernafasan kita. Nah, jadi kita coba cek lagi gambarnya. Nah, nih, dalam tubuh kita nih, Nak, ini kayak gini bentukannya dalam tubuh kalian. Ini di sini adalah rongga hidungnya ya. Yang pertama ini adalah rongga hidung kita. Nih hidung kalian itu seperti ini ya dalamnya. Jadi satu rongga hidung itu juga menyambung ke mata gitu dan juga ke mulut nanti. Kemudian setelah itu ada faring. Nah, ini faring di sini. Jadi udara tadi kita menghirup apa? Kalau misalkan menghirup udara kita hirup senyawa apa? Oksigen. Oksigen. Ya, benar banget. Iya, terima kasih. Oksigen masuk dari rongga hidung ke faring. Nah, habis itu di sini nanti ada klep namanya epiglotis yang membatasi antara tenggorokan dan kerongkongan. Kalau tenggorokan itu untuk sistem pernafasan ya. Kalau kerongkongan nanti untuk sistem pencernaan. Jadi kalau misalkan kalian jadi nanti oke. Baik, jadi oksigen tadi setelah dari faring masuk karena ini oksigen jadi masuknya ke laring ya. Laring di sini, ini laring kecil sekali. Laring langsung kemudian ke trakea atau daerah ini adalah tenggorokan. Kalau yang ini tenggorokan ya. Di tenggorokan terbagi jadi faring dan laring ini kemudian masuk ke trakea. Dari trakea, setelah itu oksigen masuk nih ya, karena paru-paru kita ada 2, dia masuk ke bronkus. Cabangnya trakea itu bronkus, ya. Ini tadi laring, terus trakea ini, kemudian bronkus ya. Ini bronkus, cabangnya trakea itu bronkus di sini, bronkus. Habis itu oksigen menjelajah lagi nih dari bronkus masuk ke bronkiolus. Nah, cabang ini banyak banget ya, Nak ya. Percabangan bronkus ini adalah dinamakan bronkiolus. Ya, oksigen setelah masuk dari bronkus ke bronkiolus. Nah, ujungnya bronkiolus di sini. Nah, ini kalau misalnya kita perbesar seperti gambar yang di sebelah sini, ini adalah alveolus. Ya, jadi masuk. Jadi tadi dari bronkus tadi ini ya, paru-paru di sini itu terdapat bronkiolus, bronkus dan juga alveolus. Nah, ujungnya bronkiolus itu adalah alveolus. Disinilah terjadi pertukaran gas. Jadi kalian tadi menghirup oksigen, nah masuk ke sini nih ujungnya di sini. Nah nanti di sini kemudian oksigen berjelajah lagi, menjelajahi seluruh tubuh kalian karena dia nanti juga masuk ke peredaran darah yang akan kita pelajari nanti ya. Kemudian kalau misalkan sudah selesai perjalanannya ke seluruh tubuh untuk mengedarkan oksigen itu, oksigen nanti bertukar lagi di paru-paru juga untuk kita keluarkan menjadi karbon dioksida. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak. Enggak ya? Yakin? Oke. Nah, kita masuk langsung saja ya. Insya Allah anak-anak sudah paham. Nah, yang ini Bu Vivi itu dulu. Stop dulu. Nah, kita masuk ke yang selanjutnya. Oke, ada yang di kolom chat ini apa ya? Oke, mohon kita kesepakatan. Tolong tidak itu ya, chat di kolom chat kecuali hal yang penting, oke? Supaya nanti teman-temannya tetap fokus ke pembelajaran. Nah, tadi Bu Vivi bilang kan, kalau misalkan otot yang berperan dalam pernafasan tadi apa? Masih ada yang ingat? Otot yang berperan dalam pernafasan? Ada yang masih ingat? Otot yang berperan dalam pernafasan apa ini namanya? Diafragma. Ya, nah ini nih diafragma di sini nih. Ini kan paru-paru kita, nah diafragma tuh di sebelah sini. Nah bentuknya kayak gini, dia tipis, elastis gitu ya, seperti parasut, seperti silindris gitu kan. Nah dia yang membantu pernafasan kita.
gimana sih proses pernafasan itu? Nah, nah ini ya, otot pernafasan utama kita itu diafragma. Nah, oke, yang ini. Nah, ini Bu Vi jelaskan dulu. Setelah itu nanti kita coba cek sebuah video yang menjelaskan perjalanan oksigen kayak gitu ya. Bentar. Oke, salah pencet. Nah, ini udara masuk ya. Mohon Mbak Fania Meisa Ariela, kalau ada yang mau ditanyakan, dijawab ya. Dari tadi kok mengangkat tangan pakai emot ya. Tolong. Makasih, Nak. Oke. Jadi anak-anak semuanya, kepencet lagi kan. Nah, proses pernafasan ya. Proses pernafasan kita itu dibagi menjadi dua. Yaitu yang ini pertama inspirasi, yang kedua adalah ekspirasi. Nah, inspirasi. Bukan ekspirasi. Inspirasi itu ketika kita menghirup udara. Tadi kita menghirup oksigen kan ya. Nah, ini oksigen masuk dari sini ke rongga hidung kalian, kemudian ke faring. Aduh, kepencet lagi kan. Kemudian ke faring. Nah, dari faring kemudian melewati klep epiglotis tadi. Kemudian ke laring. Nah, di laring sebelah sini kemudian ke trakea percabangan. Baru kemudian masuk ke bronkus, bronkiolus dan alveolus. Nah, tapi kalau prosesnya itu ketika udara masuk nih, nah, kalian coba menghirup udara. Coba kalian hirup udara, ambil nafas. Nah, itu terasa di rongga dada kalian naik gitu ya. Nah, itu tulang rusuk kalian itu naik ya. Jadi otot-otot antar tulang rusuk kalian kontraksi hingga ini bagian tulang rusuk ini naik, terangkat. Tapi karena tadi diafragma bentuknya seperti silindris kubah, dia kalau kita menghirup dia turun. Dia turun nih. Jadi bentuknya istilahnya mendatar gitu. Nah, ini menyebabkan dalam paru-paru ini di sini ada rongga. Karena terisi oleh udara yang tadi kita hirup. Makanya tulangnya kemudian naik. Tulang rusuknya naik sehingga menyempitlah ini rongga dalam paru-paru ini. Berbeda dengan ketika kita relaksasi ekspirasi ya. Kalau ekspirasi, coba kalian hirup nafas dalam-dalam, terus keluarkan. Akan terasa perbedaannya di rongga dada kalian. Di rongga dada kalian akan terasa bedanya karena apa? Diafragma kembali lagi ke bentuk semula. Jadi yang tadinya dia turun, dia naik lagi ketika kita mengeluarkan udara. Dia naik lagi sehingga menyebabkan otot-otot di tulang rusuk ini melakukan relaksasi atau lemas kembali. Jadi lemas lagi. Nah, gitu. Sehingga tidak ada lagi di sini rongga udara kayak gitu. Oke. Kalian boleh coba tarik nafas, itu perbedaannya ya. Rongga dada kalian menyempit ketika menarik nafas, kemudian keluarkan. Kabeh banget lambung. Oke, seperti itu ya. Nah, supaya lebih jelasnya kita coba untuk melihat sebuah video. Sebentar. Sampai di sini dulu ada yang mungkin masih bingung? Ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak. Yakin ya? Kemarin nilainya Kahutnya luar biasa, di luar ekspektasi Bu Vivi soalnya. Bu Vivi pikir kalian sudah paham, ternyata ya. Karena kita tidak berjumpa, jadinya bingung ya materinya tentang sistem pernafasan ini. Oke, sebentar. Videonya belum muncul. Dari materi sistem pernafasan ini yang paling sulit bagian mana, Nak, kalau kalian? Yang masih dibingungin? Yang masih merasa bingung, materi apa? Pas bagian apa? Nggak apa-apa. Semuanya. Aduh, kalau itu kok gimana ya? Mungkin nggak bisa jawabnya tuh kalau itu. Oke, sebentar. Masih loading ya. Oke, maaf ya, kayaknya ada gangguan nih, sebentar.
Oke, mohon ditunggu sebentar ya. Oke. Zoom. Ya, sebentar ya. Ini videonya belum terbuka ya. Ada 4 angka. Mohon maaf ya anak-anak ya, sebentar. Ini kenapa tidak mau terbuka ya? Lupa nyanyi. Oke. Oke, Bu Vi izin share screen ya. Terlihat ya? Hai, perkenalkan, nama aku Alfi. Apa kabar kalian semua? Hari ini aku akan menjelaskan proses pernafasan pada manusia loh. Disimak ya. Pernafasan pada manusia adalah proses masuknya gas oksigen ke dalam tubuh kita. Dari proses di paru-paru, kemudian dikeluarkannya gas karbon dioksida setelah proses di dalam paru-paru selesai. Atau secara sederhana, pernafasan pada manusia adalah kegiatan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Dalam proses pernafasan, kita memerlukan alat pernafasan. Alat-alat pernafasan ini bisa kita singkat dengan I-teru, I hidung, T tenggorokan, RU paru-paru. I hidung. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai ketika udara melewati hidung. Di lubang hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus. T tenggorokan. Setelah melalui rongga hidung, udara akan melewati tenggorokan sebelum menuju paru-paru. Di tenggorokan udara melewati 3 saluran, yaitu faring, laring, dan trakea. RU paru-paru. Setelah di tenggorokan, udara akan menuju paru-paru. Namun sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran yang bercabang 2. Kedua cabang tersebut dinamakan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru-paru sebelah kanan dan sebelah kiri. Bronkus bercabang-cabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus bermuara pada alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran gas karbon dioksida dan uap air dengan oksigen. Setiap kamu bernafas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru. Oksigen itu kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Fase pernafasan pada manusia terbagi menjadi 2 jenis, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi adalah proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernafasan. Inspirasi terjadi saat kita menghirup udara. Fase ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari saluran pernafasan. Ekspirasi terjadi saat kita menghembuskan nafas atau mengeluarkan udara dari paru-paru kita. Pernafasan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada mempunyai proses seperti berikut ini. Inspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk akan terangkat dan rongga dada membesar. Tekanan udara dalam rongga dada menurun, sehingga terjadi aliran darah dari lingkungan ke dalam saluran pernafasan. Ekspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk mengendur atau disebut relaksasi, yang menyebabkan pengecilnya rongga dada. Pernafasan perut.
Selama inspirasi, otot diafragma berkontraksi sehingga posisi permukaan diafragma menjadi mendatar. Akibatnya volume rongga dada dan paru-paru membesar. Sebaliknya, selama inspirasi, otot diafragma mengalami relaksasi sehingga menyebabkan posisi permukaan diafragma menjadi melengkung ke atas. Akibatnya volume rongga dada dan rongga paru-paru menjadi mengecil. Gangguan alat pernapasan dapat terjadi karena debu, asap, bau tak sedap, dan kuman penyakit. Penyakit yang menyerang alat pernapasan manusia antara lain influenza, flu burung, dan... Oke, sampai situ dulu. Kalau untuk penyakit, itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Nah, sekarang nih, Bu Vivi ada kuis, kalian perhatikan teksnya. Nah, kuisnya ini nanti akan berhubungan dengan tipe soal AKM. Ya, kalian kemarin kita sudah bahas tentang dengan orang tua AKM itu apa ya. Nah, sebentar lagi ya Bu Ruli, setelah ini Bu Ruli. Cuma 2 soal aja Bu Ruli. Oke. Nah, oke, kalian baca dulu dan diingat-ingat ya. Sebentar. Nah, ini sebuah teks nih. Kalian baca dulu. Fokus ya bacanya, karena habis ini ada 2 soal aja. Sebenarnya kalau kalian sudah paham, insya Allah bisa nanti menjawab 2 soal yang akan muncul ya. Gimana, udah selesai belum nih bacanya? Sudah. Udah, ada yang belum? Ini udah pada bisa baca semua kan ya? Udah. Oke, siap. Diingat-ingat ya. Kata-kata kunci dalam teks ini diingat-ingat. Oke. Nah, siap-siap Bu Fi akan memberikan kuis. Oke, sebentar. Nah, kuisnya nanti Kali ini aku lupa. Oke. Silakan anak-anak semuanya masuk. Jadi HP-nya diambil, terus ke browser dulu, masuk ke ini, halaman ini, menti.com. Menti.com, terus kalian masuk ke kode ini. Ya, nggak apa sambil diambil dulu HP-nya. Udah, Bu. Dipakai HP nih. Nggak apa-apa, itu nanti kalian keluar dulu dari, maksudnya ini dulu, tetap pakai HP kalian. Nah, habis itu nanti kalian ini ke browser ya, untuk kalau searching itu loh ke Google, masukkan web ini menti.com yang bisa dulu. Nggak apa-apa, nanti kalian nggak keluar kok dari sini. Nggak usah keluar, tinggal klik. Biasanya kalau di HP itu kan ada ya, Nak ya. Pakai HP lainnya bisa, Bu? Bisa. Pakai HP ini juga nggak apa-apa, yang kalian pakai ini juga nggak apa-apa. Jadi gini, kalau Bu HP-mu kalau nggak bisa. Ya udah, kalau yang nggak bisa nggak apa-apa, yang bisa aja ya. Nanti sambil lihat, nggak usah dipaksakan ya. Bisa, Bu. Nggak bisa, Bu. Iya. Bisa, Bu. Nggak bisa, Bu. Aku nggak bisa. Kayak ini Bu Vi chat di ini, di apa namanya, di chat, cek link yang Bu Vi kirim di link yang di chat, udah belum ya? Nah, kalian langsung klik itu yang di link. Yang ngechat tuh, diklik. Nanti udah, nah kalian jawab nih pertanyaannya. Pilihlah pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan isi teks yang sudah kalian baca tadi, yang mana. Belum ada yang jawab ya. Kalau udah ada yang jawab nanti di sini muncul soalnya. Oke, siap. Sambil latihan ya, kita menggunakan kayak gini. Tanya apa diulang? Nah, udah ada nih yang udah ada 1 yang mengisi. Jawabannya C. Oke, udah ada 4 orang yang mengisi. Aku nggak ada. Lihat browser terus dipencet apa, Bu? Ini menti.com.
Tempat aku Oh, nggak oke. ada, Bu. Kan ngapa? Kalau bingung masuk ke Zoom-nya lagi. Gimana, Bu Duan? Masuk ke Zoom-nya lagi, di chat itu Bu Vivi sudah kasih linknya ya. Paru-paru manusia bercabang loh. Oke, yang mana? Tadi yang dari teks tadi yang mana? Yo. Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan isi teks sudah kalian baca. Kalau Ada yang masih kesulitan untuk masuk ke menti.com? Ya, gimana, Nak? Habis itu udah kembali ke Zoom tuh, Bu. Udah ke Zoom, nah di chat Bu Vivi udah ngechat di itu. Klik chatnya ya. Linknya yang sudah Bu Vivi kirim. Oke, yang belum bisa nggak apa-apa, kita coba lain kali lagi. Oke, sudah berapa nih? 22 tambah 7, 29 ya. Udah 29 anak nih yang bisa. kok aku? Oh, Oke. Bu, kalau udah jawab gimana, Bu? Ya udah jawab, ya udah nanti kita cek bareng-bareng asli untuk jawabannya yang benar apa ya. Oke. 2 anak menjawab manusia tidak melakukan inspirasi. 11 anak alveolus terdapat 12 anak alveolus terdapat dalam paru-paru. 15 anak menjawab manusia mengeluarkan gas O2. 5 anak menjawab paru-paru manusia bercabang. Ayo, tadi pada memperhatikan materinya atau enggak nih? Pernyataan yang sesuai dengan teks tadi ya. Coba yang mana nih ya? Coba, oke, kita bahas nih. Manusia tidak melakukan inspirasi. Benar enggak nih? Manusia melakukan inspirasi apa enggak? Inspirasi itu apa? Menghirup udara ya. Jadi manusia menghirup udara, benar ya. Manusia melakukan inspirasi, benar. Yang kedua, alveolus terdapat dalam paru-paru, benar apa enggak? Benar ya, alveolus terdapat dalam paru-paru karena alveolus itu ujungnya bronkiolus. Yang selanjutnya, manusia mengeluarkan gas O2. Benar atau salah ini? Manusia mengeluarkan gas O2. Salah ya, yang benar kita mengeluarkan gas apa? CO2 ya. CO2 bukan O2. Nah, ini 19 anak kurang fokus nih tadi. Kemudian 7 anak paru-paru manusia bercabang. Benar apa enggak paru-paru manusia bercabang? Benar. Benar juga ya. Jadi jawabannya 16 yang ini yang B sama yang D. Jadi bisa menjawab 2 jawaban. Oke, terima kasih anak-anak. Untuk IPA cukup sekian dulu, 1 soal saja itu satu. Nanti kita di lain kesempatan sama Bu Vivi. Selanjutnya Bu Vivi serahkan ke Bu Lili yang akan mengajari anak-anak semua AKM. Ya, terima kasih. Bu Vivi, aku di share screen yang kemarin ya, Bu. Ini masuk, berarti memasukkan itu. Terus Bu, hari ini ulang tahun, Bu. Oke, silakan fokus kembali. Mohon mikrofonnya sesuai kesepakatan karena Bu Ruli akan menjelaskan. Mohon dimatikan dulu mikrofonnya. Oke, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih anak-anak. Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Seru sekali ya tadi belajar IPA dengan Bu Vivi. Semoga yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Vivi bisa anak-anak terima, kemudian disimpan di sini dan ketika kita ujian bisa kita buka lagi. Dikeluarin nanti hilang loh. Anak-anak sudah fokus kembali. Nah, sebelumnya. Oke. Ada beli lagi. Baik, kita lanjutkan ya anak-anak ya. Terima kasih sudah tenang. Nah, anak-anak sebelum
Bu Ruli masuk ke latihan soal-soal AN, perlu anak-anak ketahui dulu bahwa sekitar bulan Oktober ya Bu Vivi? September atau Oktober ya? Oktober akhir. Oktober akhir. Nah, sekitar bulan Oktober akhir, tetapi tanggalnya belum pasti ya. Kalian, siswa kelas 5, akan melaksanakan AN, Asesmen Nasional. Nah, apakah semua siswa kelas 5 yang mengikuti? Tidak. Nanti akan dipilih, tetapi yang milih itu bukan Bu Ruli, bukan Bu Vivi, juga bukan Bu Ima. Yang memilih adalah dari dinas. Dan kita juga belum tahu siapa saja yang ikut terpilih untuk mengerjakan AN. Maka Ibu harap semua siswa itu fokus. Oh, belum tahu kan besok aku mengerjakan atau tidak, tapi yang penting anak-anak ada persiapan, belajar soal-soal AN. Nah, soal-soalnya itu tidak seperti soal biasanya ketika Bu Vivi, Bu Ruli maupun Bu Ima memberikan. Ada sedikit perbedaan. Misalkan pilihan ganda, nanti bisa juga anak-anak jawab pilihan gandanya itu lebih dari satu. Nah, nanti akan kita kenalkan dengan soal-soal yang seperti itu. Jadi, Ibu minta perhatiannya, minta fokusnya. Karena soal-soal AN ini butuh fokus dan penalaran anak-anak. Sampai sini ya, kita lanjutkan. Silakan. Lanjut. Next, Bu Vivi. Anak-anak, sudah terlihat di layar kalian ada sebuah teks bacaan? Belum, Bu. Belum terlihat? Sudah. Tadi Bu Ruli sempat baca di chat ada yang tanya AN itu apa, Bu? Oh iya, sebelum kita lanjutkan ke teks ini, Ibu jelaskan sedikit ya. AN itu Asesmen Nasional anak-anak. Jadi pemerintah itu, Dinas Pendidikan itu akan melakukan asesmen nasional kepada siswa kelas 5. AN itu apa? Yaitu seperti ujian, tetapi nanti hasilnya tidak mempengaruhi apapun. Nanti hasilnya itu untuk sekolah, untuk perbaikan pembelajaran. Jadi, entah siapa nanti anak-anak yang terpilih untuk mengikuti AN, tidak usah takut. Kita ada persiapannya dulu, ada latihannya dulu. Intinya anak-anak sampai dengan bulan Oktober ini kita akan sering latihan. Jadi besok ketika jadwalnya AN, anak-anak tidak usah khawatir karena kita sudah sering latihan. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Ini adalah contoh soal AN. Silakan anak-anak baca dulu dengan teliti. Dibaca dengan teliti teks ini. Ibu beri waktu kurang lebih 2 menit ya, dibaca. Silakan.
Sudah cukup ya? Guru dirasa udah cukup? Coba. Belum. Oh, belum. Belum. Sudah. Udah ya. Ya anak-anak, dari teks bacaan ini, coba Guru Le pengen tanya, siapa saja tokoh atau pelaku yang terlibat dalam teks ini? Ya, silakan buka suara yang mau menjawab. Siapa saja tokohnya, pelakunya? Londi. Londi, ayahnya Londi. Oke, sudah terjawab semua ya tadi? Ada Londi, kemudian ada Cici, ada Papai, ada Meong, ada Toto, Landa, kelinci, kucing, tikus. Oke, ini secara garis besar menceritakan tentang apa anak-anak? Si Londi terkena demam. Si Londi terkena demam. Iya, si Londi demam. Kenapa? Sebabnya apa Londi bisa demam? Karena terkena kotoran atau terkena bola yang kotor. Oh iya, betul sekali. Memegang bola yang kotor. Nah, itu secara gambaran umum ya. Anak-anak sudah tahu tokohnya siapa, kemudian kejadiannya kenapa, Londi bisa sakit. Itu informasi umum yang anak-anak ketahui setelah membaca. Sekarang kita lanjut ke soalnya. Next, Ayo anak-anak, tadi kesepakatannya kalau guru sedang menjelaskan, mikrofonnya dimatikan dulu ya. Ini dari tadi kresek-kresek siapa ya? Oke, dibantu ya biar teman-temannya fokus juga. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Nih, Guru ini punya sebuah soal. Berdasarkan cerita si Londi terkena demam, siapakah yang peduli dengan Londi si landak kecil? Jawabannya bisa lebih dari satu. Silakan tuliskan jawabanmu di kolom chat ya. Enggak tuh. Sudah ada belum yang masuk? Oh, belum ada. Silakan tuliskan jawaban anak-anak di kolom chat ya. Oh, ini sudah ada yang menjawab nih. Dari Raditya, 5 sidik, Cici jawabannya. Kemudian dari Ibnu Heri. Ibnu Heri itu siapa ya? Nama anaknya? Nah, ini menjawab Papi. Terus ada lagi. Oke, anak-anak. Dari jawab Mas Rizky Bintang, Cici. Cici, oke. Cici jawabannya betul. Adakah tokoh lain yang sama-sama peduli dengan si Londi selain Cici? Ini Panji 5S, Cici dan Toto, Bu. Benar nggak nih, Bu? Ruli. Mana, sebentar. Ini. Agak atas, Bu Ruli. Oh. Udah tenggelam. Ini udah banyak banget. Yang menjawab, nih Mas Irfan juga dan Toto. Jawabannya lebih dari satu ya, bisa lebih dari satu ya. Oke, langsung aja deh Bu Vivi. Oke, yang jawab Cici tadi betul anak-anak, tetapi ada satu lagi yang juga peduli kepada si Londi. Siapakah itu? Papai ya. Yuk, kita lihat pembahasannya. Nah, anak-anak, tadi di teks kalian pada paragraf 5 ada kalimat Cici melarang Londi memegang bola tersebut. Nah, hal ini menunjukkan bahwa si Cici itu
peduli kepada si Londi. Kemudian di bawahnya juga ada kalimat kalau Papai menyuruh Londi segera cuci tangan setelah memegang bola yang kotor. Nah, itu juga wujud kepedulian Papai kepada Londi. Nah, jadi dari tokoh-tokoh tadi yang peduli kepada Londi adalah Cici dan Papai. Jawabannya B dan C. Jadi, ini salah satu tipe soal AN ya anak-anak. Besok soal AN itu hampir seperti ini. Jawaban yang benarnya itu bisa lebih dari satu. Ini soal yang pertama. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Tidak jelas ya anak-anak ya? Jelas. Ya. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Masih dengan teks yang tadi ya, dengan teks si Londi terkena demam. Nah, berdasarkan cerita berjudul si Londi terkena demam, mengapa? Ini pertanyaannya, mengapa badan Londi menjadi demam? Perintahnya, berilah tanda checklist pada kolom benar atau salah sesuai jawabanmu. Nah, nanti ini A yang bermain bersama Cici dan Papa ini poin A, B, C, dan D. Nanti anak-anak menjawabnya poin yang benar saja. Yang benar itu poin mana dan mana. Atau mungkin bisa lebih dari satu. Silakan anak cermati lagi. Nah, ya terima kasih Bu Vivi. Nah, A, B, C. Manakah yang poin yang benar? Alasan si Londi sakit. Kenapa? Oke, Bu lihat di chat siapa saja yang sudah menjawab nih. Piano nih, B dan C. Kemudian ada Ihsan yang C. Mana? Oke lah, kita bahas ya. Nanti anak-anak bisa cek penyebab Londi sakit. Nah, tadi anak-anak di teks tadi ada kalimat di paragraf ke-7 yang menjelaskan bahwa Londi demam sehari setelah memegang bola yang kotor. Berarti poin D ini adalah benar. Kemudian yang benar lagi adalah yang C ya. Berarti jawabannya adalah C dan D yang benar. Kemudian A dan B ini salah. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, ini ada sebuah syair. Silakan anak-anak perhatikan, Guru yang bacakan syairnya ya. Syairnya berjudul Aku dan Teknologi. Karya Asnaleli Mayetri. Oh teknologi, engkau mengubah peradaban. Engkau memudahkan pekerjaan. Engkau membuatku modern. Engkau tercipta karena pengetahuan. Engkau ada karena kreativitas. Engkau berguna karena inovasi. Oh teknologi, hidupku telah berbaur denganmu. Engkau sungguh mengubah duniaku. Nah, ini syair berjudul Aku dan Teknologi. Pertanyaannya, siapakah yang dimaksud dengan engkau pada syair berjudul Aku dan Teknologi? Silakan buka suaranya yang bisa menjawab. Engkau itu siapa? Silakan buka suaranya yang menjawab.
Teknologi. Teknologi. Jawabannya adalah Teknologi. Teknologi. Oke, betul sudah. Silakan mikrofonnya di. Oke, anak-anak, betul ya tadi anak-anak menjawabnya. Engkau itu menunjukkan pada teknologi. Soal yang terakhir, yang keempat, masih berhubungan dengan syair ini. Nah, setelah menyimak larik-larik syair, larik itu baris ya, aku dan teknologi. Jelaskan makna kalimat engkau sungguh mengubah duniaku. Nah, di larik yang terakhir, engkau sungguh mengubah duniaku. Ini punya makna yang tersirat. Tersirat artinya itu tidak dimunculkan di sini, tetapi maknanya itu tersembunyi dan anak-anak harus bisa menalarnya. Makna dari engkau sungguh mengubah duniaku. Ini makna tersiratnya apa? Silahkan dijawab oleh Burli, tunjuk ya. Oleh Mas Rafa Hibatullah. Mas Rafa. Jawabannya yang mana? A, B, C, atau D? B kayaknya Bu. B kayaknya Bu. Oke, masih salah jawabannya B. Coba satu lagi oleh Mas Rizky Bintang. Ya, Mas Bintang. Jawabannya yang mana? Yang A. Yang mana? Yang A. Yang A. Masih juga belum tepat. Oke, kita bahas ya. Engkau sungguh mengubah duniaku. Nah, anak-anak, coba anak-anak sekarang mengulas kembali. Ketika belum ada teknologi yang secanggih sekarang, sekolahnya juga masih bertatap muka. Kemudian semuanya itu tidak tergantung dengan gadget. Nah, kebiasaan-kebiasaan kita itu sekarang hampir jarang kita lakukan atau nah, maka jawaban yang paling tepat adalah teknologi mengubah kebiasaan manusia. Bu, teknologi Yang mengubah manusia, Bu. gimana? Sama C. Bu. Ya betul, yang G. Mengubah kebiasaan manusia. D, ya. Akibat dari karena itu adalah kena batunya sendiri, guys. Ya. Oke, anak-anak. Ini soal terakhir ya. Jadi, keempat soal ini adalah contoh-contoh bentuk soal AN. Dan kita akan, kedepannya kita akan sering latihan seperti ini. Jadi, Ibu harap anak-anak itu lebih fokus dengan soal-soal yang seperti ini. Nah, mungkin dari Bu Ruli sudah cukup sekian. Bu Vivi. Halo Bu Vivi. Ya, baik, terima kasih Bu Ruli. Bu Ima kayaknya nggak bisa hari ini ya Bu Ruli ya. Oh, ya udah berarti di Bu Ima juga error tadi katanya. Oh, ya udah. Oke. Anak-anak baik. Berarti dicukupkan saja.
Iya, Udah baik. masuk belum ya, Bu? Halo, aku udah Halo, masuk. oke Bu Ima. Suaranya masuk Bu Ima. Bima, masuk nggak Masuk, suaranya? masuk. 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 Oke, Masuk. lanjutkan sedikit ya, Bu Ima lanjutkan sebentar. Tadi sudah dibahas soal contoh-contoh soal AN untuk literasi sama Bu Lili. Bu Kita Ima akan suaranya agak membahas- dinaikkan ya, soalnya kecil. Masuk. Oh ya. Masuk. Oke. Baik. Sudah terdengar? Dengar. Udah terdengar. Sudah ya. Bu Ima lanjutkan ya. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Ruli. Akan membahas sedikit untuk soal. Jadi nanti, halo, terdengar nggak ya suaranya? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Nah, jadi nanti di soal AN itu ada 2 tipe soal. Yang pertama nanti soal disampaikan sama Bu Ruli, model soalnya seperti itu. Tipe yang kedua nanti ada soal numerasi. Nah, di sini Bu Ima akan memberikan sedikit contoh untuk soal numerasinya seperti apa. Langsung saja ya Bu Ima, izin share screen. Halo Bu Ima. Bu Ima keluar apa gimana Bu Ima? Bu Ruli, Bu Ima itu ya, kelempar ya? Kayaknya nggak kuat ya. Ya, Bu. Kelempar, Bu. Ya, sebentar ya, coba hubungi Bu Ima dulu. Oke, sambil nunggu Bu Ima, Bu Vivi mau bagiin ini, link presensi yang hari ini datang. Nanti itu ya, kalian klik linknya, ngisi presensi di chat. Oke, silakan itu Bu Vivi sudah kirim presensi, link presensi di chatnya. Silakan kalian bisa klik dulu, terus isi presensi di situ ya. Belum ada, Bu. Di kolom chat sudah. Oh, belum ya? Belum, oke. Maaf, Bu Vivi malah ngirimnya ke satu orang. Maaf, oke. Silakan. Ya, diklik yang link yang di chat. Silakan presensi dulu. Di copy kok. Nggak usah di copy, langsung diklik aja. Oh iya. Nggak bisa. Nanti yang sudah presensi bisa masuk lagi ke Zoom, kembali ke Zoom lagi ya. Oke, sambil nunggu Bu Ima dulu. Isi apa, Bu? Itu ada diisi nama lengkap kalian, terus milih kelas. Presensinya bukan di ini ya, bukan ngetik di Zoom di chat ya. Jadi itu Bu Vivi sudah bagikan linknya. Kalian tinggal klik terus ngisi link. Kayak kalau ujian itu loh kan ngisi nama kayak gitu kan. Ya. Tapi kalau apa flash itu apa, Bu? Apa? Flash. Freeze
Freeze apa, Nak? Ada freeze kah? Bawahnya nama lengkap. Oh, Iya, Bu. nama lengkap diisi itu kan ada 2 kotak ya. Misalkan namanya Vivi Alfia, nanti kotak pertama Vivi, yang kedua Alfia. Kalau ada 3 kata berarti di kotak pertama 2 nggak apa-apa, terus kotak yang selanjutnya 1 gitu. Kalau sudah selesai submit ya. Kalau sudah selesai ngisinya, klik submit ya. Klik submit. Tanda tangan kah, Bu? Iya, tanda tangan ya. Udah bisa tanda tangan kan ya kalian? Latihan, sambil latihan. Bu, yang first itu apa, Bu? Apa? Gimana? Gimana? Kelasnya dipilih, diklik tuh kelasnya. Itu ada pilihan kelasnya. Ini nama belakang. Sing kene ora nama lengkap. Gibran. Nazril kene Gibran, HP ngono. Enggak, iki Nazrile masih iki Nazril aja. Oke, anak-anak, sepertinya untuk Sama Gibran HP. Oke, anak-anak, sepertinya untuk Nggak kedengeran, Bu. Bu Ima nggak kedengeran. Nggak kedengeran, Bu. Iya, Ya. Bu, nggak kedengeran. maaf anak-anak, ini ternyata Bu Ima ada terkendala teknis di laptop. Ternyata Bu Ima mau share screen tapi laptopnya macet tiba-tiba jadi nggak bisa share screen. Jadi mungkin nanti minggu depan kita jadwalkan untuk Zoom lagi untuk latihan soal numerasi ya. Jadi mohon maaf mungkin numerasinya belum bisa Bu Ima jelaskan hari ini karena tiba-tiba terkendala teknis untuk laptopnya. Bu Ima tidak bisa share screen. Sedangkan kalau nanti di share screen dari Bu Vivi untuk menjelaskan Bu Ima tidak bisa menjelaskan secara langsung untuk ininya penjelasannya, pembahasannya begitu. Jadi insya Allah nanti hari pekan depan, hari Selasa, atau pas ketika ada jadwal matematika, nanti kita jadwalkan untuk Zoom lagi untuk pembahasan soal numerasi. Mungkin seperti itu dulu ya Bu Vivi, Bu Ruli, mohon maaf. Mungkin nanti kita bisa atur jadwal lagi untuk penjelasan soal AN yang numerasi. Begitu. Jadi mungkin Zoom untuk hari ini mungkin bisa dicukupkan dulu. Nanti kita lanjutkan pekan depan di hari Selasa mungkin nanti akan Bu Ima berikan informasi lebih lanjut lagi. Begitu ya. Nah, nggak apa-apa. Terima kasih Bu Ima. Semoga di lain waktu ketika mau Zoom itu tidak ada kendala lagi ya Bu Ima ya. Semoga. Ya, semoga ya. Amin. Amin. Baik anak-anak, kita sudah berada di penghujung pembelajaran kita. Silakan hore. Sudah 1 jam ya. 1 jam kita bersama-sama. Udah pada sarapan kan ya? Belum. Ya sama sih. Sama. Oke. Jangan lupa yang belum presensi bisa presensi untuk karena takutnya kalau Bu Vivi nanti kirim linknya ke kelas nanti yang nggak ikut Zoom malah ikut presensi. Jadi yang belum presensi bisa presensi. Bu, linknya kirim ulang, Bu. Lah, dinaikin naik. Di scroll ke atas tuh linknya ya. Kayak Bu. Tadi ke live, Bu. Oh, ke live. Oke. Bu Vivi. Nah, Bu Vivi kirim lagi ya. Tuh. Udah ada di linknya. Oke, silakan dinyalakan dulu. Untuk hari ini nggak ada tugas ya? Belum ada tugas kan ya Bu Ima, Bu Ruli? Belum. Tugasnya adalah menyelesaikan tugas-tugas yang kemarin yang belum selesai. Silakan yang belum lengkap, penugasan untuk ini dilengkapi dulu. Oke, sekali lagi Bu Vivi ingatkan yang belum presensi bisa presensi. Tolong yang chatnya tidak belum penting jangan di chat ya supaya link untuk presensinya tidak
ke Timbun, oke? Terima kasih. Nah, anak semuanya selanjutnya silakan dinyalakan nih itunya kameranya. Yuk, yang merasa ganteng, yang merasa cantik silakan dinyalakan. Kalau nggak ganteng, nggak cantik berarti nggak dinyalain. Oke. Silakan dinyalakan kameranya. Oke. Foto kah? Percaya diri ya. Apa sih Bu Vivi ini? Oke. Sudah siap ya? Ini Mas Irfan, Mas Fairuz belum nyalain. Apalagi nih? Siapa lagi yang belum nih? Oke, anak 5 sidik nih. Ada yang belum nyalain? Coba dinyalain dulu. Oke ya, sudah siap ya? Silakan. Ini kan nanti ada tiga slide ya yang harus Bu Vivi foto. Jadi Bu Vivi nggak tahu nih kalian yang sebelah mana. Jadi kalau misalkan nanti Bu Vivi 3 kali ngefoto, kalian harus bergaya sepanjang itu ya. Oke, kalian nggak tahu. Oke, siap ya semuanya. Silakan pasang ekspresi terbaik kalian. Hati-hati yang celananya pendek. Dari tadi Bu Vivi lihat nih, ngolet-ngolet celananya pendek. Kelihatan dong. Yo. Pandek, tapi sobek. Ayo Muslim ini kan kita kan baru belajar bareng ya. Auratnya harus udah gede-gede juga. Jadi auratnya harus ditutup tuh. Yang merasa celananya pendek, besok kalau kita ketemu jangan pakai pendek ya. Oke. Siap ya semuanya? Silakan posisi paling baik untuk difoto. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Mas. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide yang terakhir ya. Siap semuanya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Mohon maaf kalau hari ini cukup panjang materinya. Silakan nanti yang tugasnya belum selesai, silakan bisa diselesaikan dulu ya. Dan kemudian Bu Vivi ingatkan kalian untuk mengisi buku titis juga, jangan lupa ibadahnya dijaga. Dari Bu Ima atau Bu Ruli ada tambahan untuk apa gitu? Sepertinya nggak ada Bu Vivi, cuman mengingatkan saja untuk tugas-tugasnya ya yang belum lengkap silahkan segera dilengkapi. Masih ditunggu diupload di GCR ya. Mana? Oke, baik. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca hamdalah dulu bersama-sama. Baik, cukup sekian. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Tetap semangat. Semoga materi hari ini dapat menambah ilmu kalian. Bu Vivi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa meninggalkan ruangan Zoom-nya ya. Makasih Bu. Sama-sama, tetap semangat ya, jaga sholatnya. Jangan lupa dijaga sholatnya ya. Ngajinya juga, jangan lupa. Sampai jumpa. Terima kasih, sampai ketemu lagi ya. Oke, Bu Vivi and untuk semuanya ya. Terima kasih.